Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yunika Afrianingsih MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya dengan tema peran guru dalam membentuk karakter anak di kelas 5 SDN 4 Sungai Raya. Tema ini tentu sangat relevan mengingat pembentukan karakter siswa di sekolah memegang peran yang sangat penting untuk menciptakan individu yang berintegritas. Pembentukan karakter ini tidak hanya fokus pada pengajaran pengetahuan akademik, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai moral yang akan membekali siswa untuk menghadapi kehidupan sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana guru berperan dalam menanamkan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar mereka menjadi individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, guru memiliki peran yang sangat strategis. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi juga menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Namun, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dengan pengaruh lingkungan keluarga, sosial, dan teknologi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara-cara yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai moral, metode pengajaran kerjasama dan toleransi, serta peran orang tua dalam mendukung pembentukan karakter siswa. Rumusan masalah dan tujuan penelitian untuk lebih memahami proses pembentukan karakter ini, beberapa rumusan masalah muncul terkait bagaimana cara guru menanamkan nilai moral kepada siswa, metode apa yang digunakan guru dalam mengajarkan nilai kerjasama dan toleransi, serta bagaimana keterlibatan orang tua dalam proses ini. Selain itu, penting untuk menggali tantangan yang dihadapi guru dalam pembentukan karakter siswa di kelas 5 SDN 4 Sungai Raya. Berdasarkan rumusan masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan cara guru menanamkan nilai moral kepada siswa kelas 5, mengidentifikasi metode yang digunakan guru dalam mengajarkan nilai kerjasama dan toleransi, mengungkap peran orang tua dalam mendukung pembentukan karakter siswa, serta mengidentifikasi tantangan terbesar yang dihadapi guru dalam menjalankan peran mereka. Pada bagian pertama, mari kita bahas mengenai cara guru menanamkan nilai moral. Berdasarkan wawancara yang saya lakukan dengan narasumber, diketahui bahwa guru memegang peranan penting dalam membentuk karakter siswa, khususnya dalam menanamkan nilai disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Guru melakukan ini melalui pembiasaan dan arahan langsung yang bertujuan untuk mengubah kebiasaan siswa, seperti melatih mereka untuk tepat waktu, menghindari menyontek, dan berani mengakui kesalahan. Siswa juga diberikan tugas mandiri untuk mempraktikkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas metode yang digunakan guru dalam mengajarkan nilai kerjasama dan toleransi. Dalam hal ini, guru menerapkan metode pembelajaran kolaboratif yang melibatkan diskusi kelompok, proyek bersama, serta pertukaran pendapat. Narasumber menjelaskan bahwa metode ini bertujuan untuk mengajarkan siswa pentingnya saling menghargai, memahami perbedaan, dan bekerja sama dengan teman-temannya secara harmonis. Nah, melalui pendekatan ini, siswa belajar untuk menghormati pendapat orang lain dan memecahkan masalah bersama sehingga toleransi yang terbentuk dapat meningkatkan rasa saling percaya dan kepercayaan diri mereka dalam berinteraksi sosial, maka akan terjalin toleransi. Pembentukan karakter siswa di sekolah tentu memerlukan dukungan dari lingkungan luar sekolah, yaitu orang tua. Narasumber menjelaskan bahwa orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter anak. Guru dan orang tua harus bekerja sama dalam membimbing anak agar nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan di rumah.
Sebagian besar waktu siswa dihabiskan di rumah, sehingga orang tua dapat berperan sebagai contoh yang memberi pengaruh besar pada pola pikir dan tindakan siswa. Pembiasaan nilai-nilai moral di rumah dapat menguatkan hasil yang diperoleh di sekolah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rantawati 2020, yang pertama pembiasaan. Membiasakan peserta didik melakukan hal baik secara tertib, teratur, dan bertanggung jawab. Yang kedua ada teladan. Orang tua menjadi contoh yang berperan penting dalam membentuk pola pikir, tindakan, dan sikap peserta didik. Yang ketiga, penyadaran. Memberikan penjelasan sesuai usia dan kemampuan peserta didik mengenai pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Yang keempat, pengawasan. Melakukan kontrol terhadap aturan dan tata tertib serta memberikan respons terhadap pelanggaran. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pembentukan karakter siswa menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah pengaruh teknologi, terutama penggunaan HP yang berlebihan oleh siswa. Narasumber mengungkapkan bahwa 45% siswa sering bermain game hingga larut malam, yang dapat berdampak pada pembentukan karakter mereka. Selain itu, kurangnya pengawasan dari orang tua juga menjadi kendala. Untuk mengatasi hal ini, berikut saya akan menjelaskan prinsip-prinsip yang dapat dilakukan orang tua untuk mendampingi anak dalam penggunaan teknologi. Nah, yang pertama, mengajak anak memahami fungsi dan kegunaan teknologi. Jelaskan kepada anak bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membantu kehidupan sehari-hari, seperti mencari informasi, belajar, atau komunikasi. Yang kedua, memberikan contoh penggunaan teknologi yang positif. Menunjukkan kepada mereka menggunakan teknologi secara bijak, misalnya dengan membaca berita, mengikuti kelas online, atau mengelola waktu melalui aplikasi. Yang ketiga, mengarahkan anak pada aktivitas edukatif melalui teknologi. Ajak anak untuk memanfaatkan teknologi dalam hal-hal bermanfaat seperti belajar bahasa asing, mengikuti kursus online, atau membuat karya kreatif. Yang keempat, mengontrol kegiatan anak yang berkaitan dengan teknologi. Pantau aktivitas anak seperti jenis aplikasi atau konten yang diakses untuk memastikan mereka terpapar hal-hal yang sesuai dan aman. Yang kelima, memberikan pemahaman sebelum anak menggunakan teknologi. Edukasi anak tentang resiko dan manfaat teknologi termasuk pentingnya menjaga privasi, etika digital, dan menghindari konten negatif. Yang keenam, menetapkan batas waktu penggunaan teknologi. Buat aturan waktu penggunaan teknologi agar anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital dan tetap seimbang dengan aktivitas fisik dan sosial. Sebagai kesimpulan, pembentukan karakter di SDN 4 Sungai Raya merupakan proses yang melibatkan peran penting dari berbagai pihak, terutama guru dan orang tua. Guru memainkan peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai moral melalui pembiasaan, keteladanan, dan pembelajaran kolaboratif. Namun, keberhasilan pembentukan karakter siswa sangat tergantung pada sinergi antara sekolah dan keluarga. Meski ada tantangan seperti pengaruh teknologi dan pengawasan yang kurang, kolaborasi yang solid antara guru, orang tua, dan sekolah dapat menciptakan generasi yang unggul dan berkarakter. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi saya kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.